Satu perikop, satu hari. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini. Bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal 13, ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang ke-13, ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Demikian pembacaan firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini dikatakan bahwa ada 4 jenis tanah ya. Dikatakan 4 jenis tanah ketika benih itu ditaburkan. Ada tanah yang dikatakan benih yang jatuh di tanah yang di pinggir jalan. Yang kedua ada benih yang jatuh di tanah berbatuan. Yang ketiga benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri. Dan yang keempat benih yang jatuh di tanah yang baik atau tanah yang subur. Bapak Ibu, saya hanya fokus kepada benih yang jatuh di tanah di pinggir jalan. Nah, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-19 di sana mengatakan begini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya.
Nah, Bapak Ibu dengar firman tetapi tidak mengertinya. Nah, mengapa tidak mengerti? Tentu ada banyak alasan mengapa seseorang tidak mengerti firman Tuhan. Mungkin bisa saja dia tidak mengerti firman Tuhan karena pada waktu firman disampaikan dia sedang mengantuk sehingga tidak bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Bisa jadi juga seseorang tidak bisa mendengarkan firman Tuhan karena pada waktu dengarkan firman Tuhan dia sedang melamun. Atau mungkin juga sedang ngobrol pada saat firman Tuhan disampaikan. Atau bisa juga mungkin orangnya adalah tipe yang cuek. Jadi pada waktu firman Tuhan disampaikan, dia acuh tak acuh terhadap firman yang disampaikan. Atau juga kondisi hatinya pada waktu itu sedang marah sehingga tidak bisa mendengarkan firman Tuhan itu dan tidak bisa masuk kebenaran firman Tuhan yang dia dengarkan. Dan tentu ada banyak alasan-alasan lain lagi yang membuat seseorang tidak mengerti akan firman yang didengarkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sampaikan pada perikop sebelumnya, pada pasal yang ke-12, bahwa setan itu dia lebih senang berada di tempat ibadah, di mana orang-orang percaya melakukan ibadah. Di sana ada pemberitaan firman Tuhan. Maka setan ini akan datang untuk mengganggu saudara. Setan tidak akan melarang kita untuk ibadah. Tapi setan akan datang merusak konsentrasi kita. Membuat kita tidak fokus kepada kebenaran yang disampaikan. Sehingga ini membuat kita akhirnya tidak dapat mengerti kebenaran firman Tuhan itu dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apalagi di masa pandemi ini terlalu banyak godaan bagi kita. Karena ibadah kita lakukan secara online, secara virtual. Tidak ada orang lain yang melihat. Hanya hati kita dengan Tuhan saja. Ada begitu besar godaan bagi kita untuk tidak bisa fokus kepada ibadah. Belum lagi hal-hal yang lain yang bisa saja membuat kita tidak konsentrasi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita ketika dengarkan firman Tuhan, kita boleh memberikan fokus kita, perhatian kita sepenuhnya kepada firman yang disampaikan. Sehingga firman itu boleh masuk ke dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kita boleh mengertinya. Dan bukan hanya mengerti, kita boleh melakukan kebenaran yang kita dengarkan dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini, pembacaan firman Tuhan ini, membuat saya dan saudara semakin rindu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Berharap kepada anugerah Allah yang melimpah dalam kehidupan saya dan saudara. Demikian pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.